Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu topik yang telah ditentukan dalam penugasan sebelum-sebelumnya. Dan saya mendapatkan politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Di sini saya mengambil polarisasi agama karena dari kasus-kasus sebelumnya banyak sekali politik itu menggunakan agama untuk kepentingan mereka sendiri. Gitu. Lanjut. Di sini saya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Santar Ahmad Khomeini, kelas teknik komputer N1N, agama Islam, dengan NIM 255150307111030. Di sini ada fenomena polarisasi agama. Yang dimana yang pertama, agama itu sering digunakan sebagai alat kampanye politik gitu. Sebagai alat buat politik lah. Lalu yang kedua, media sosial mempercepat penyebaran hoaks dan propaganda berbasis agama. Di mana media ini menyebarkan hoaks tentang agama gitu, berbasis agama lah. Lalu yang ketiga, perbedaan pilihan politik memicu konflik dan perpecahan masyarakat. Yang dimana seringkali kita mendapatkan perbedaan pendapat terhadap teman kita sehingga bisa menjadi memecah belah gitu, sehingga itu bertentangan dengan agama Islam. Lalu yang keempat, Islam mengajarkan persatuan, tabayun, dan bersikap moderat dalam berpolitik. Di sini dari fenomena tersebut saya dapat menganalisis masalah, yang dimana seseorang membuat strategi untuk mencari suara dengan memanfaatkan identitas agama demi mendapatkan dukungan dalam pemilu. Jadi intinya dia itu memanfaatkan agama untuk mendapatkan dukungan dalam pemilu. Lalu yang kedua, seseorang memanfaatkan simbol agama dengan menggunakan narasi keagamaan karena masyarakat kita punya ikatan emosional yang kuat dengan agama. Jadi dia itu menggunakan narasi agama seperti kayak ceramah gitu atau menggunakan dalil agar masyarakat itu punya ikatan kita karena masyarakat itu punya ikatan emosional sehingga mendorong dia untuk memilih kandidat tersebut. Lalu why? Kenapa? Agama jadi alat, nilai-nilai suci agama dipakai hanya untuk membenarkan kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, literasi rendah. Kurangnya pemahaman digital dan agama membuat masyarakat gampang menelan info mentah-mentah tanpa tahu konteksnya gitu. Jadi kurangnya kita meliterasi digital gitu, kurangnya membaca informasi-informasi yang lain, sehingga kita itu mengambil kesimpulan sendiri gitu, sehingga kita nggak tahu lah info kebenarannya kayak gimana. Lalu yang ketiga itu polarisasi afektif, yang dimana munculnya permusuhan karena emosi kelompok kubu kita vs kubu mereka, seperti yang saya jelaskan tadi gitu, memecah belah. Lalu yang keempat, efek medsos, algoritma medsos bikin kita cuma lihat info yang sepemikiran, sehingga sudut pandang kita itu makin sempit. Jadi kita harus lebih banyak literasi gitu, mencari berita-berita yang benar. Lalu, selanjutnya atau investigasi dalil. Saya mengambil al-Jurat ayat 6 karena sesuai dengan materi yang saya presentasikan ini. Di mana dalil itu, uh, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu an tusibu qaumun bijahalatin fatusbihu 'alan ma fa'altum nadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Di mana di sini menjelaskan bahwa kita sebagai orang beriman, ada nih orang fasik yang datang untuk membawa suatu berita kepada kita, maka kita itu tak boleh mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Kita harus mencari teliti faktanya terlebih dahulu, itu beritanya itu benar atau hoax gitu, sehingga kita nantinya tidak akan menyesali perbuatan kita itu. Lalu selanjutnya itu ada solusi, yang dimana solusi pertama yaitu penguatan literasi keagamaan, yang dimana masyarakat perlu memahami agama secara luas dan kontekstual agar tidak mudah terpengaruhi narasi politik yang berbasis agama yang saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua, peningkatan literasi digital. Di sini kita harus kemampuan memilih informasi harus ditingkatkan lagi untuk mencegah penyebaran hoax dan provokasi di media sosial. Lalu yang ketiga, fokus pada kapasitas kandidat, yaitu dengan pemilih seharusnya menilai calon berdasarkan integritas, program kerja, dan kemampuan, bukan identitas agama semata. Jadi kita memilih itu berdasarkan integritas yang tinggi gitu, dengan melihat kemampuan dia memimpin, cara kerja dia, dan lain-lain. Lalu yang keempat, penerapan nilai Islam Watasiyah, di mana nilai moderasi, keseimbangan, dan persatuan harus diterapkan dalam kehidupan politik dan sosial. Dari fenomena-fenomena yang saya jelaskan tadi, di sini terdapat narasi utama, yang dimana agama seharusnya menjadi sumber persatuan dan etika, bukan alat untuk memecah belah masyarakat demi kepentingan politik. Yang di sini menjelaskan bahwa agama itu bukan alat untuk memecah belah, gitu, melainkan buat sumber persatuan dan etika. Lanjut, yang terakhir itu ada kesimpulan, yang dimana politisasi agama merupakan bentuk reduksi terhadap nilai-nilai Islam. Umat tidak hanya dituntut beriman secara spiritual, tapi juga rasional dalam bersikap dengan tabayun dan sikap watusiyah. Agama dapat tetap menjadi sumber etika yang menjaga persatuan, bukan alat yang menimbulkan perpecahan. Dan menjelaskan dari kesimpulan ini, kita seperti tahu bahwa kita menggunakan agama, tidak boleh menggunakan agama untuk dimainkan gitu. Seperti contohnya kita membuat agama untuk memecah belah gitu, tidak, karena itu bertentangan dengan agama, di mana agama itu tidak membuat kita pecah belah, melainkan membuat kita persatuan dan etika gitu. Mungkin gitu aja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam melakukan presentasi, mohon dimaafkan. Terima kasih.